Kisahnya memang kayak tipikal kisah para nabi gitu ya. That's why people believe that he is the one of prophet. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We're back on TV with me Muhammad Mirfata Rizky, dan kali ini kita kembali kepada hikmah kisah. Bukan hikmah kisah. Episode kali ini akan sedikit berbeda karena kita akan membawakan kisah-kisah nabi dari nabi-nabi yang sekiranya menurut gua underrated. Sosok ini tidak sepenuhnya dianggap sebagai nabi, tapi anggaplah demikian karena mempunyai pengaruh yang luar biasa untuk kita semua. Dimana beliau adalah salah satu sosok atau tokoh yang disebutkan dalam Al-Quran, dimana sama-sama kita tahu ketika sudah masuk Al-Quran artinya ada hal serius, ada pembelajaran serius yang Allah mau untuk kita pelajari, dan beliau adalah salah satunya. Lalu apa pengaruhnya, bagaimana kisahnya, dan siapakah Dzulqarnain? Dzulqarnain secara harafiah memiliki dua tanduk, di mana beliau dipercaya adalah seorang raja yang memiliki dua wilayah kekuasaan, yaitu kekuasaannya dari timur sampai ke barat dunia. Jadi nama Dzulqarnain itu sebenarnya lebih kepada julukan, bukan nama asli. Beberapa sumber mengatakan bahwasannya beliau adalah Quraisy Agung, di mana beliau adalah seorang raja yang berkuasa pada 550 sampai 530 tahun sebelum Masehi, dan wilayah kekuasaan yang meliputi wilayah Laut Tengah di barat sampai Sungai Idrus di timur. Atau ada juga yang mengatakan bahwasannya beliau adalah Sargon Agung, di mana beliau adalah seorang raja Akkadia kuno yang menguasai Mesopotamia kuno, di mana di dalamnya terdapat Sungai Efrat dan Sungai Tigris di timur Turki. Tapi pendapat yang paling masyhur itu mengatakan bahwasannya beliau adalah Alexander Agung. Nama Islamnya Iskandar Dzulqarnain, di mana masih sama, beliau adalah seorang raja Makedonia yang berkuasa pada tahun 336 sampai 323 tahun sebelum Masehi. Dan wilayah kekuasaannya itu meliputi Balkan Selatan, Anatolia, Syam, Iran, sebagian Asia Tengah, dan India Barat Laut. Tapi secara umum itu merujuk pada pendapat bahwasannya beliau adalah seorang raja yang mempunyai dua wilayah kekuasaan, yaitu timur sampai ke barat. Kemudian beliau adalah pribadi yang saleh, di mana semasa hidupnya beliau sudah melalang buana ke sisi timur dunia sampai ke barat dunia, di mana dalam kisahnya itu beliau menemukan kaum satu dengan kaum yang lainnya. Saat melakukan perjalanan ke barat, beliau menemukan satu kaum yang tidak beragama, di mana pada saat itu Allah memberikan kebebasan kepada Dzulqarnain dengan mengatakan, Dzulqarnain, ini terserah kamu mau dihukum kaumnya atau diberikan kebaikan kepada mereka. Maka Dzulqarnain lebih memilih untuk mendakwahi mereka. Buat mereka yang tidak mengikuti ajaran Dzulqarnain untuk beriman kepada Allah, maka mereka diturunkan atau ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan buat mereka yang mengikuti, itu diberikan keselamatan dan jaminan perlindungan oleh Raja Dzulqarnain. Sebenarnya di antara dua ini ada orang lagi nih di tengah-tengah. Mereka yang siap membayar upeti atau pajak dari wilayah kekuasaan Dzulqarnain. Kemudian ketika mereka membayar pajak, mereka tetap dengan keyakinannya, mereka tetap dengan adatnya dan lain-lain, tapi diberikan perlindungan atau jaminan oleh Raja Dzulqarnain. Kisahnya memang kayak tipikal kisah para nabi gitu ya. That's why people believe that he is the one of prophet. Saat melakukan perjalanan ke timur dunia, beliau menemukan satu kaum yang dengan kuasa Allah itu mereka tidak diberikan perlindungan sedikit pun atau apapun dari cahaya matahari. Mungkin gambarannya kayak gurun pasir gitu ya, dimana tanahnya itu tidak menemukan pohon atau hal lain yang sekiranya bisa melindungi mereka dari cahaya matahari. Maka dengan begitu kaum tersebut itu cenderung bersembunyi ketika matahari terbit, dan ketika matahari terbenam mereka baru keluar dan melakukan aktivitas seperti biasa, justru di malam hari. Bismillahirrahmanirrahim. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد
حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. Mungkin dari kisah tersebut ada yang penasaran bagaimana dengan penjelasan yang sebegitu sederhana tapi bisa menghasilkan dinding yang luar biasa besar. Menurut gua ini dinding yang paling berpengaruh di dunia dan bahkan akan bertahan sampai menjelang hari akhir. Ya mungkin pertanyaannya samalah kayak how was the pyramid built. But anyways, kaum perusak yang dimaksud adalah Ya'juj dan Ma'juj, dan kaum yang meminta bantuan kepada Dzulqarnain untuk membangun sebuah dinding itu adalah kaum dari keturunan Yafid bin Nuh. Mereka mengeluhkan tentang Ya'juj dan Ma'juj karena mereka gemar sekali membuat kerusakan dan khawatir akan mengganggu mereka lewat celah di antara dua gunung tersebut. Right, demikianlah kisah Raja Dzulqarnain. Sejatinya gue membuat ini untuk menjadi pembelajaran diri gue sendiri dan semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. I'll see you guys soon. Thank you.